Ada seorang peserta yang dia mempraktekkan itu gitu. Ya. Gurunya belum hafal, yang mengajarkan metode itu belum hafal 30 juz ya. Cuman dia karena seneng aja ngulik, ya kemudian dipraktekkan menghafal segala sesuatu itu cepat dengan cara itu gitu. Ya, mau menghafal Asmaul Husna, menghafal apalah gitu. Bayangkan ada ditempel, dia jalan gitu. Ya. Nah ternyata orang yang diajari ini, dia memberikan waktu untuk sampai kepada dosis yang dibutuhkan ayat itu nempel, dia lebih cepat, lebih intensif. Jadi setiap malam, ya, dia mungkin ada 4 jam lah setiap malam itu, untuk dengan Qur'annya, setiap malam. Ya. Dan selesai itu 30 juz, ya, selama 1,5 tahun. Ya. Yang ngajarinya belum selesai. Sampai sekarang saya nggak tahu kabarnya gimana itu. Benar itu metodenya ku antum. Ku antum dipraktekkan berhasil gitu, tapi kalau ku anak itu metode ya gitu ya. Masya Allah ya gitu. Jadi lucu nih metodenya, saya selalu ingat aja. Ya, jadi beliau selesai 1,5 tahun ya, karena dia jadi antumnya gitu. Jadi ku antumnya berhasil ya. Jadi kalau saya kalkulasi 4 jam ya setiap hari ya, kali 300 hari misalnya, itu sudah berapa itu? 1.200 ya. 1.200 ya. Kali 2 tahun lah katakan itu. Itu sudah di ya 3.000 jam lah. 3.000 jam ya. Gitu ya. Nah ini. Jadi alhamdulillah ini kalau kita belum berhasil setoran, kita punya dalil gitu. Ya kan, punya dalil gitu ya. Udah weh. Maksud saya supaya santai aja gitu. Kalau nggak berhasil, belum berhasil setoran tuh santai aja. Tapi dipastikan kita bertambah jam kebersamaan dengan Qur'annya gitu. Gitu. Itulah kenapa nanti tilawah itu mendukung kegiatan menghafal. Karena tilawah nanti akan semakin membuat kita akrab dengan 30 juz itu. Kalau mau konsentrasi di juz yang tertentu, ingin lebih cepat kita 10.000 jamnya, maka harus dibaca rutin. Misalnya, kita dulu pernah ya, saya dulu pernah ditugasi untuk membaca surat Yunus, ya, surat Yunus, karena waktu setoran itu kurang bagus hasilnya, itu diperintahkan untuk membaca sejumlah 50 kali. 50 kali. Tapi dalam waktu seminggu kudu 50 kali gitu yo. Setiap hari itu berarti ya mungkin ada 6 kali, 7 kali, ada 10 kali gitu sehari gitu. Ya, dalam waktu seminggu. Dan itu benar. Membuat jadi bayangan dari surat Yunus yang tadinya agak tebal itu ada berapa halaman itu jadi kayak 3 halaman gitu. Kayak diet lah gitu ya, kayak diet gitu ya. 1 juz itu 20 halaman. Tapi kalau kita sering melewatinya, itu sebentar lagi sudah Al-Mutaffifin. Nanti sebentar lagi sudah Sabihis gitu. Nanti sudah sebentar lagi kan sudah Idza Jaa Nasrullah misalnya. Ya. Kalau diimami oleh imam yang membaca dari Al-Hakumut Takasur, itu kan bahagia sudah kebayang itu ujungnya gitu. Dekat sekali gitu ya. Tapi kalau wailul lil mutaffifin, aduh ya panjang ya. Itu sudah gelisah. Kenapa? Jarang dilewati, jarang ketemu gitu. Ya. Jadi perjalanan juga begitu kan. Pak Nuris masih keluar kotaan. Itu saking seringnya itu pasti hafal lah. Sebentar lagi MBZ kan. Udah. Hafal karena sudah sering DF gitu. Tadinya 30 juz itu segini tebalnya. Nanti semakin tipis gitu. Itu. Ya. Itu metode ya. Tapi kalau tidak dibangun kecintaannya, pemahaman yang benarnya, metode tinggal metode, ku antum gitu. Kasus tadi ya. Makanya kita ingin membahas sekarang ini tentang why. Ya, alasan kenapa sih kita harus menghafal.
Ya. Kita Pak, saya yakin ya, dengan Quran itu punya alasan yang sangat kuat ya. Jadi big why, alasan yang besarnya itu pengen matinya bersama Quran. Ya. Pengen dipanggil oleh Allah itu saat bersama Quran. Nah, itu alasan yang terkuat ya Pak, big why-nya itu. Sehingga nanti kegiatan menghafal Quran yang menuntut meminta waktu yang banyak, ya, seperti ibu-ibu kalau arisan gitu, ya ingin dapat duluan, ya, itu kan peluangnya harus diperbesar. Jadi tidak hanya ikut satu, ya, tapi mungkin 2, 3, 5 ikut gitu ya, sehingga nanti peluang keluarnya itu besar gitu. Iya, gitu. Kematian sama seperti itu gitu. Manusia itu akan diambil ya, ruhnya itu dalam kondisi mana proporsi kegiatan mana yang menghabiskan paling banyak kehidupannya. Maka dia akan dimatikan dalam kondisi itu gitu. Lamun tukang mancing itu kan berjam-jam itu. Nggak ada yang mancing cuma 5 menit. Karek de ngurus itu nanya umpannya gitu ya, bereskan jejerna gitu ya, baru begini udah berapa menit gitu. Nggak ada yang hitungan menit mancing itu ya, berjam-jam kan gitu. Nah, ketika itu yang memenuhi paling banyak kehidupannya, maka itu paling besar peluang dia dimatikan dalam kondisi itu. Nah, kita ya, cita-citanya husnul khotimah, keinginannya. Mana amal soleh yang mendominasi kehidupan kita, sehingga itu menjadi ya jalan untuk husnul khotimah kita. Menghafal itu menuntut banyak. Nggak bisa cuma 5 menit ya, enggak. 3 jam. Kalau mau cepet nanti ya sampai ke 10.000 jam. Itu memang sehari ngasih 3 jam dengan Quran aja. 3 jam dari 24 jam. Ya. Hitungannya bandingannya dengan 24 jam ya, tetap sedikit. Ya. Jangan dibandingkan dengan yang lain. Gimana nanti kerjaan? Jam kerja kan 8 jam setiap hari. Kalau diambil itu gimana gitu ya. Jangan dengan itu bandingannya dengan 24 jam. Ya. Saya masih ingat Ustadz tuh ngasih standar waktu memang 3 jam. 3 jam dengan Quran. Ya. Mau apapun bentuk interaksinya, pokoknya ngasih 3 jam aja. Kan fokusnya ke 10.000 jam. Ya. Fokusnya kepada ngasih waktu untuk Quran. 3 jam. Nanti kan ada pertanyaan, Ustadz gimana cara ngebagi waktu? Apakah tilawah dulu yang banyak? Apakah nanti ziyadah atau murojaah? Ya pokoknya 3 jam aja. Terserah nanti 3 jam itu mau dihabiskan untuk semuanya untuk tilawah, nggak ada masalah. Mau dipakai untuk ziyadah semuanya nggak? Ya, nanti jiwa itu akan nagih, dia akan sakau gitu. Sakaunya kepada Quran, nagih itu ya. Jadi kalau misalnya ini yang benar ya. Orang tuh sudah ngafal, ziyadah gitu. Dia akan keingetan dan kepengen gitu. Aduh kapan ya saya bisa hatam tilawah ya. Sudah lama ya nggak hatam. Dia pasti nagih itu. Nanti pindah agendanya, kegiatannya kepada tilawah. Orang yang sudah tilawah sering gitu, dia pasti akan nagih jiwanya itu. Kayaknya enak ya kalau bisa hafal. Begitu terus gitu. Jadi jangan dibingungkan oleh agendanya apa ya gitu. Pokoknya fokus hari ini saya sudah ngasih berapa jam. Itu pasti akan terbahas semua ta'amulat interaksi dengan Qur'annya gitu. Baik ya. Subhanallah. Sampai jam 9 saja. Ngangguk. Nah, saya ingin berbagi tentang why. Jadi alasan kenapa sih kita harus menghafal gitu ya.
Sebetulnya banyak ya, banyak pisan ya why-nya. Saya sudah catat gitu ya. Ya, saya ingin sharing 3 aja di sini. Pertama, kita ini ya henteu soleh-soleh amat gitu ya, henteu fasik-fasik teuing gitu ya. Ya. Justru disitulah kita mengkhawatirkan nasib kita ini bagaimana gitu. Di tengah situasi yang angin-anginan. Ya, sekarang pagi siap kumpul di sini, nanti siang kemana juga diajak siap gitu, yang ngumpul di mana siap gitu. Nah, maka kita akan sangat membutuhkan kepada satu amal itu yang menghasilkan pahalanya itu bersifatnya eksponensial gitu. Ya, eksponensial itu begini, bukan begini gitu. Ya, kegiatan dengan Quran itu amal soleh yang menjanjikan pahalanya itu bersifat eksponensial gitu. Nah, hadisnya kita sudah tahu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. Ya, barang siapa yang membaca 1 huruf itu balasannya 1 kebaikan dikalikan 10. Subhanallah, kalikan 10. 1 huruf loh gitu. Ini kalau baca alif lam mim kata Rasulullah, alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mim 1 huruf. Itu sudah 3 kebaikan dikalikan 10. Bayangkan ya, ketika orang itu menghafal, diawali dengan harus banyak mengulang ayat demi ayat gitu. Ya, diulang. Itu semuanya dihitung. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Ya, sesungguhnya Allah itu dalam urusan hitung menghitung ya. Itu ada ayat di surat An-Nisa ayat 96. Innallaha, sesungguhnya Allah. Kenapa harus ada inna? Banyak yang ragu. Jadi butuh dipastikan, diyakinkan dengan sesungguhnya. Ya, Sadasari nge-WA saya ya. Insya Allah saya datang, tapi butuh diyakinkan sungguh saya akan datang. Nah, itu dengan sungguh saya akan datang. Kan ragu misalnya ya gitu. Datang nggak, kan kemarin nggak gitu ya maksudnya. Sungguh saya akan datang. Nah, itu supaya tambah yakin ada penegasan dengan inna sesungguhnya. Itu 1. Innallaha. Ya, kemudian ada kana. Kana ini saya apa ya? Sejak zaman dahulu kala. Artinya bukti-bukti itu sudah sangat banyak. Innallaha kana, sesungguhnya Allah sejak zaman dahulu kala. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hasiba. Menghitung. Hasiba itu menghitung yang sangat akurat, sangat presisi. Semua bukti-bukti itu diminta, diaudit. Nah, beda ya, kalau di audit itu kan diminta tuh bukti-buktinya, mana nih bukti transferan, mana bukti transaksinya, diaudit, harus balance itu. Itu hasiba, ya, dihisab itu, jadi diaudit itu. Artinya apa? Ketika orang dengan Quran itu ya membaca ayat yang sama, karena Allah itu hasiba, dihitung juga. Karena Allah itu hasiba, maka setiap huruf itu juga tetap dihitung lagi. Subhanallah ya. Jadi kalau kita memahami wayang ini, kita ngerasa kita minim pahala, minim bekal akhirat, maka kegiatan ini harus menjadi sebuah semangat kita untuk mengumpulkan ya, bekal akhirat yang sangat banyak gitu. Ya. Infak jarang. Sholatnya gitu-gitu wae gitu ya, hoyongna no express gitu ya. Tapi dengan Quran ini, dengan menghafal Quran ini, insya Allah itu ya, nggak kebayang gitu ya. Ya, ini kan menunjukkan unlimited ya. Ya, balasan dari Quran itu sangat-sangat banyak ya. Nah, hanya orang yang bermasalah keimanannya ya, yang belum tertarik kepada amal bersama Quran. Ini jadi jangan nuduh orang ya. Ya, ini bukan dalil untuk ngejudge orang, menghakimi orang, enggak.
untuk mengevaluasi diri kita gitu. Ketika ada situasi diri kita ini nggak tertarik kepada Quran, ya, apakah dalam bentuk tilawahnya, apakah dalam bentuk menghafalnya, murojaahnya, berarti itu sedang ada masalah keimanannya. Ada masalah keimanannya. Salah satunya kan keimanan kepada akhirat. Di situ ada balasan, kan ada pertanggungjawaban gitu, itu kan di akhirat itu. Itu bagian dari keimanan. Ya. Kalau imannya benar, dia akan mengkhawatirkan nasib akhiratnya bagaimana. Dia sangat menginginkan untuk mendapatkan di dunia ini bekal-bekal akhirat yang sangat banyak. Jadi ini indikator, bukan capaian. Indikator keimanan itu bisa dilihat dari Quran. Semangat nggak datang seperti ini gitu. Ya, oh masih semangat ya. Tapi nanti sudah bolak-balik lihat jam gitu. Wah, berarti kadar kenikmatan kita dengan Quran ya sampai jam 9 cuma 2 jam misalnya. Tapi kalau panitia tuh, ayo kita extension, kita perpanjang, wah siap aja gitu. Nah itu berarti sudah sangat melimpah. Keimanannya sangat sehat gitu. Ya, nah ini. Tapi yang pertama ini ya, pahala eksponensial ya. Y-nya itu. Yang kedua, mohon izin ya. Mungkin ya berapa menit lagi lah. Yang kedua adalah hubungan antara Quran dengan sholat yang begitu erat, begitu kuat hubungannya. Ya. Nih kita ambil contohnya di surat Al-Isra, ya, surat ke-17. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir. Berarti di situ ada sholat apa? Setelah matahari tergelincir ya. Jadi sudah lewat duha lah. Zuhur, asar, kemudian ila ghasaqil lail. Ya, sampai gelap malam. Berarti maghrib isya. Ya. Jadi zuhur, asar, maghrib isya. Yang belum disebut adalah sholat subuh. Tapi uniknya ayat ini mengatakan sholat subuh itu dengan wa Qur'anal fajri. Qur'anal fajri. Kenapa bukan sholat al fajri? Ini kan bicara tentang ini sholat. Ya. Kenapa tidak sholat al-fajri, tapi Qur'an al-fajri? Terjemahnya, sholat subuh. Ya. Jadi ini menunjukkan begitu eratnya hubungan Quran dengan sholat. Kenapa sholat subuh yang disebut? Sholat zuhur, dikeraskan nggak? Nggak kedengeran bacaan Qurannya. Asar juga enggak. Nah, yang dijaharkan itu kan maghrib, isya, subuh. Ya, ada suatu riwayat, ini kalau bapak-bapak jadi imam, ini harus bijak. Ya. Maghrib itu sholat jahar, sholat jahriyah, yang bacaannya itu dipilih dari surat-surat yang super pendek pisan. Sholat maghrib ya, maghrib itu. Nah ini nanti beda pendapat dari surat yang mana dimulainya gitu. Ada yang menyebutkan dari Al-Lail gitu ya. Ya mungkin trikul termasuk. Kulhu, Al-Falaq, An-Nas trikul ya. Wah ini ada dalilnya nih. Enak gue ngimamin maghrib itu ya kuliah, idza. Memang itu betul. Situasi saat maghrib itu kan orang ya butuh, ya baru selesai aktivitas, baru pulang, butuh istirahat gitu ya. Kemudian masuk ke sholat isyanya juga jedanya sebentar gitu. Itu yang paling pendek sholat maghrib. Lebih panjang dari itu sholat isya. Itu bolehlah juz 30 itu dari An-Naba, boleh dibaca. Ya, boleh. Dibagi dua, oh lebih boleh lagi. Ya, dibagi dua An-Nabanya. Itu. Kemudian sholat subuh. Nah, sholat subuh itu sholat yang sangat fleksibel. Boleh dipanjangkan sepanjang-panjangnya. Sehingga di situ ada riwayat Rasulullah SAW itu membaca dalam sholat subuh khususnya Jumat yang sangat spesial itu membaca 2 surat. Surat apa? As-Sajadah dengan Al-Insan. As-Sajadah berapa halaman? Tuh 2.
3 halaman. Al-Insan ya 2 halaman lah kalau setengah-setengahnya ditambahkan. Ya, 1/4 juz. Totalnya 5 halaman. Rakaat pertama 3 halaman, rakaat kedua 2 halaman. Itu sholat subuh. Ya. Berarti ini konten. Isi bacaan Qur'annya lebih banyak dibandingkan sholat maghrib dan isya. Makanya disebutnya bukan sholat al-fajri, Qur'an al-fajri. Berarti di sini mengandung makna bahwa kita menghafal Qur'an itu tujuannya supaya meningkatkan kualitas sholat. Meningkatkan kualitas sholat. Nanti dijelaskan sholat itu fungsinya apa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar.